kalian nggak bisa muat, ya gimana? Ya berserahlah kepada Allah. Bagaimana seberapa keagungan Allah itu yang tahu hanya Allah, serahkan kepada Allah. Wal ikram, dan Allah yang mempunyai anugerah yang sempurna. Kata-kata al-jalal itu menunjukkan bahwa selain Allah itu tidak punya keagungan. Berarti kalau sudah nggak punya keagungan, berarti semuanya pasti lenyap. Ikram, Allah maha pemberi anugerah, itu menunjukkan bahwa Allah itu kekal abadi. Dan Rasulullah pernah memberikan anjuran kepada umatnya, alizzu biyadzal jalali wal ikram, alzimu fid du'ai dzalika. Artinya kamu kalau berdoa kepada Allah, senantiasalah baca ya dzal jalali wal ikram, ya. Karena ini asmaul azam, apabila dibaca maka oleh Allah mudah diterima. Allah mudah memberikan ijabah pada si pembacanya. Maka sebaiknya kita kalau berdoa jangan meninggalkan ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Maka Al Habib Abdul Haddad dalam rotibnya ya dzal jalali wal ikram mitna ala dinil Islam dibaca 7 kali. Dalam rangka apa? Mohon kepada Allah supaya matinya atau supaya meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ada riwayat lagi bahwa Rasulullah pernah berjalan bertemu dengan seorang laki-laki yang dia sholat, atau dia berdoa maksudnya. Dalam doanya dia membaca ya dzal jalali wal ikram. Maka apa kata Rasulullah? Qadis tujiba laka. Benar-benar doamu diijabai oleh Allah. Benar-benar doamu diterima oleh Allah. Semua itu adalah merupakan nikmat Allah yang diberikan, yang dianugerahkan kepada para hambanya. Maka nikmat yang mana lagi yang pemberian Allah tersebut akan kamu dustakan, ya. Jadi manusia itu jangan sampai menjadi orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka sama Allah di sini, oleh Allah di sini dikatakan nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Artinya kita itu kalau diberi nikmat oleh Allah ya pergunakan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah dalam rangka syukur. Andai kata kita diberi, ini gambarannya ya, kita diberi songkok oleh seorang ulama besar, diberi songkok ini kamu pakai untuk sholat, diterima, dibawa pulang, kemudian di rumah nggak dipakai sholat tapi buat serbet kompor. Terus yang memberi tahu, kira-kira gimana ini? Itu dianggap orang yang terima kasih dengan orang yang memberi, atau malah melecehkan pada orang yang memberi? Salah, melecehkan. Nah, kita diberi nikmat oleh Allah berupa apa saja, ini pergunakanlah untuk ibadah kepada Allah, jangan untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah digunakan untuk maksiat, berarti kita itu melecehkan Allah yang memberi nikmat tersebut. Pasti akan ada tuntutannya. Wala saufa tus'alunna yauma idzin anin naim. Pada hari kiamat kalian akan ditanyakan tentang nikmat Allah yang telah kalian terima waktu di dunia, digunakan untuk apa dulu? Diberi rumah, ya tentu di situ untuk melindungi keluarga, karena melindungi keluarga itu juga wajib dari segala macam gangguan.
dibeli rumah untuk meningkatkan ibadah-ibadah sunnah di dalam rumah. Karena ibadah wajibnya seperti sholat 5 waktu dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid, di musala. Maka Rasulullah menganjurkan nawiru manazilakum bis sholati wa tilawatil Quran. Terangilah rumah-rumahmu dengan sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Kalau kita malam-malam melihat ke atas nampak bintang-bintang ya, bintang-bintang yang bercahaya, bergemerlapan ya. Lambe tua ya angel ge maca ya. Itu sama dengan malaikat yang di atas sana melihat di bawah. Kalau ada rumah dibuat sholat dan dibacakan Al-Quran di dalam rumah itu, sama dengan kita melihat ke atas. Lap 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 lap. Tapi kalau rumahnya hanya untuk nyetel TV, hanya untuk ghibah ya, mengumpat orang, ngerasani wong lah ya, itu nggak nampak cerah seperti itu, nggak ada cahayanya sama sekali. Maka kata Rasulullah, berikanlah cahaya dalam rumahmu dengan sholat sunnah dan membaca Al-Quran.